Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Kalau Anda belajar Islam, masuknya melalui kajian fikih dulu, saya kira Anda tidak akan bisa mengerti. Tidak bakal bisa mengerti karena fikih itu terjadinya itu pada abad ke-8 Hijriah. 800 tahun Nabi sudah meninggal dunia. Pengumpulan hadis zaman Bukhari Muslim itu sudah abad ke-3. Paham nggak? Nabi sudah meninggal. Nah, apalagi itu pengumpulan fikih. Sholat saja yang disebut Imaduddin, kenapa tidak sama? Boleh nggak kita nanya yang benar mana? Ayo. Ada yang baca basmalah, ada yang langsung alhamdulillah. Kalau di sini baca basmalah nggak? Nah, kalau di Mekah baca basmalah nggak? Nggak. Yang benar mana? Bolehkah kita yang benar mana? Jangan pernah bertanya yang benar mana. Enggak ada jadi tukaran gini. Sebab kalau yang benar mana nantinya yang tidak sama disalahkan. Paham nggak? Nah, makanya waj'ali hujjatan ya Rabbal. Yang penting argumentasi, alasannya ada, selesaikan. Betul nggak? Nah, ini saya ingin mengajar bagaimana kira-kira saya ini hadir di negeri ini ada manfaatnya, bisa menghentikan pertengkaran di antara umat Islam. Paham nggak? Jadi bukan hanya sekedar mengerti ceramah saya, tapi juga timbul perasa berarti bertengkar tidak ada gunanya. Apalagi saling bunuh membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh, yang membunuh neraka semuanya, kata Kanjeng Nabi. Saya nggak pernah ngancam orang neraka, ini Kanjeng Nabi yang bilang, bukan saya. Ya, juga nggak masuk akal ada orang gara-gara torekot pada berantem, gara-gara syariat. Gimana lagi? Yuk kita berbeda. Hikmahnya apa? Kanjeng Nabi tidak membuat penyeragaman, tidak ada latihan bersama. Sholat ini jangan kayak paskibra. Kalau paskibra mah latihan, betul nggak? Maju jalan, gerak. Yang lambatnya, yang bengkok dilurusin. Hormat, gerak. Ini mesti di atas alis. Boleh nggak di sini? Nggak boleh. Nih begini caranya. Nyong Nabi itu tidak mengajari kita takbirnya begini, jempolnya di atas telinga, lalu sedekapnya di atas dada. Tidak. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa Nabi teledor? Tidak. Nabi tidak teledor. Memang sengaja tidak diberikan standar yang permanen, tidak ada penyeragaman. Kenapa? Dikhawatirkan kalau diseragamkan nanti ada orang yang tidak bisa sholat. Ayo, enak nggak? Enak nggak? Dikasih enak nggak mau, gimana sih? Malah sekarang nggak bikin masjidnya masing-masing lagi. Mestinya distempel masjidnya, distempel. Ini yang ada tahlilnya, ini ada kunutnya, ini yang ada usolinya, gimana lagi? Itu hanya sama aja, ya kan gitu. Udah, silahkan. Kita berorganisasi, ikut A, ikut B, yang seperti saya nggak mau nyebut nama ya, nanti tersinggung lagi. Ruwet medsos ya, jelas. A, B, C, D, mangga silakan. Orang semana silakan. Ya, saya hormati semuanya. Apalagi sama-sama umat Islam. Kepada orang yang agamanya lain, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, saya tidak pernah membenci dan saya tidak pernah menyalahkan, saya tidak pernah mengkafirkan. Semuanya tidak ada yang saya benci. Semuanya saya hormati. Setuju nggak? Apalagi mereka yang tidak pernah menjahati saya. Orang yang pernah berbuat jahat kepada saya pun saya tidak pernah dendam kok. Ya sudah selesai. Ngapain? Ya kan gitu. Udah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Saya maafkan, ya Allah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkan. Kenapa? Karena saya ingin hidup nyaman.
Saya ingin bahagia. Setiap saya punya dendam kepada siapapun, saya nggak bisa tidur. Ketika saya marah, tidur saya nggak lelap. Percaya nggak? Kepala saya berdenyut-denyut, jantung saya berdebar-debar. Apa ini semuanya? Aku ingin bahagia. Buang semua dendam dan kebencian dari diri kita. Setuju nggak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya mau memelihara silahkan dipelihara. Tuh yang susah sendiri kok. Betul nggak? Jangan beranggapan orang kurang ajar. Kalau dimaafkannya nanti menjahati lagi harus dibalas. Kalau kita punya dendam, setiap kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi, kapan kita bisa bikin perdamaian di dunia ini? Sudah selesai. Sudah. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yakin nggak membunuh orang Islam masuk surga? Yakin nggak ngebom masjid masuk surga? Saya menduga orang yang bikin masjid, yang meramaikan masjid, betul, itu yang mungkin masuk surga. Yang membunuh orang masuk surga? Enggak. Yang menghidupi orang, yang mencintai orang, yang ngasih makan orang, itu yang masuk surga dong. Gimana lagi? Masa surga diberi dengan darah? Sampai sekarang Kapolsek kota itu punggungnya cacat akhirnya, karena dibom kan? Mau gitu kan? Ini dari mana datang? Saya nggak paham. Oke, yang penting pertengkaran antar sekte, antar mazhab, antar agama selesai. Ke depan yuk kita bangun Indonesia yang damai. Islam selamat tadi itu kan begitu. Islam kan selamat. Al-Islam salama, al-iman al-aman, al-ihsan kebersamaan. Kau seberapa lagi? Nah, itulah makanya kembali Islam yang kita pelajari ini, Islam sudah berproses budaya ya kan sampai abad ke-12. Ketika Daulah Abbasiyah digempur oleh Holako dan Genghis Khan, nyungsep sampai sekarang Islam belum pernah bangkit lagi. Tetapi hukum fikih yang dibuat itu ada grand design para penguasa-penguasa yang diktator itu. Ada ketidakjujuran dalam penyusunan hukum fikih. Sampai sekarang di dunia para ulama nih dikeleknya penguasa, betul nggak? Betul nggak? Yang rewel-rewel kasih mobil, diem nggak? Yang lawan masuk penjara, masuk nggak? Masuk. Ini korbannya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Ahmad bin Hambal di penjara sampai gempor karena ngelawan penguasa. Itu persoalan. Yuk kita lihat di dalam Al-Quran ada perintah Allah berulang-ulang setiap halaman. Kalau aqimus sholah hanya sekali dua kali, betul nggak? Ada kalimat yang berulang-ulang, anfiqu tau'an au karha. Ayat pertama Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak setiap halaman. Kenapa di kitab fikih tidak ada bab infak? Saya jawab dulu. Betul nggak? Infak ini uang rakyat dikumpulkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara, namanya RAPBN. Kalau itu dibikin fikih, nanti raja nggak boleh ngatur. Udah jangan bicara itu urusan saya. Paham nggak? Dan raja-raja dulu kan diktator, harus tahu semuanya. Jadi artinya apa? Ya itulah makanya sejak kapan Islam disempitkan? Itu pada abad ke-8. Ketika orang-orang Islam yang rasional, orang-orang Mu'tazilah, ya kan gitu, yang serba logika, itu punya kekuatan bisa menggoyang negara. Maka dibuat isu, semua peristiwa politik adalah artifisial semuanya ini. Dibuat isu kasus
kemakhlukan Al-Quran. Mu'tazilah meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ahli sunnah wal jamaahnya meyakini Quran itu bukan makhluk, Quran itu qadim. Isu itu diangkat sampai orang Mu'tazilah dibunuh-bunuhin. Paham nggak? Nah, ketika yang jadi raja Mu'tazilah, ahli sunnah dibantai. Nah, itulah makanya raja-raja ini ikut campur urusan akidah, urusan sholat. Ngapain? Makanya para ulama itu kemudian mereka itu ya kalau sekarang demo lah ya, mengusulkan, wahai raja-raja, kamu ini bukan ahli agama, nggak usah ngurusin agama, ngurusin Quran, ngurusin sholat, ngapain? Sudah kamu mah urusannya urusan politik, urusan kemakmuran, kan begitu. Nah, kamu ini umaro, ngurusin politik, agama yang ngurusi ulama, makanya kami yang ngurusi ulama. Maka sejak itulah muncul ide pembagian kekuasaan namanya umaro, pemerintah dan ulama. Sampai sekarang kan? Alhamdulillah. Ya sudah, Menteri Presiden mah memfasilitasi saja, nggak usah ikut-ikut urusan agama. Masih paham juga kiai pada, betul nggak? Paham mana Menteri BUMN sama kiai? Ya masih Menteri kiai, udah tinggal datang ke kiai, pakai bagaimana caranya, udah mau kasih bantu apa silakan, itu aja. Nah, itulah makanya jadi kita sendiri sekarang untuk mencari Islam yang otentik seperti apa, ini juga menjadi masalah lagi. Kalau ada orang kritis akhirnya dihalalkan darahnya lagi, ya, begitu persoalannya. Ada orang yang mengorek Al-Quran, geger lagi, di demo lagi, dibubarkan pengajiannya. Betul enggak? Ya terjadi saling tuduh-menuduh. Kenapa? Karena sudah ada muncul kecurigaan. Ngapain itu semuanya? Jadi kalau Anda ingin belajar di sana yang benar, mangga silakan. Udah gini aja deh, sering datang cadang pinggan aja lah. Ikut ngaji malam Senin. Ceritanya panjang dan saya tidak akan menyalahkan siapapun. Masing-masing punya jasa. Jasa itulah yang saya hormati. Bapak-bapak ada kebaikan, ada kejelekan. Yang saya sanjung kebaikan berapa? Yang kejelekannya saya harus berpura-pura tidak mengerti sajalah supaya damai. Betul nggak? Saya tidak punya waktu untuk ngorek-ngorek kejelekan orang lain karena saya sendiri punya kejelekan yang sangat banyak sekali. Itu saja. Oke. Yang ketiga Pak. Yang terakhir Bu ya. Bagaimana cara atau memilih guru dan tahapan-tahapan belajar? Memilih guru. Pertanyaan bukan itu. Yang ketiga tuh memilih guru. Bagaimana memilih guru? Kemudian seperti apa ya, tahapan dalam menuntut ilmu? Ya begitu ya, ini ya, betul. Oke. Dan, nah, bagaimana? Dalam belajar Al-Quran. Iya. Oh iya, tahapan. Oh menghafal Quran tadi itu, lah itu jauh banget. Oke. Dan, apa sih? Syarat Islamnya yang fikih tadi. Oh iya, sekarang pakai logika. Ini pada zaman Daulah Abbasiyah itu yang menyempitkan Islam, bunyal Islamu ala khamsin, sehingga akibatnya orang asal sudah syahadat, sudah zakat, sudah sholat, sudah zakat, puasa dan haji merasanya Islam sudah sempurna, sehingga bagian-bagian sosial, keadilan sosial dan supremasi hukum itu menjadi di luar Islam, sehingga umat Islam tidak peduli dengan penderitaan masyarakat kita. Yang penting saya sholat selamat. Siapa yang bilang begitu? Allah tidak mengatakan begitu kok. Sekalipun sholat kamu rajin, anak yatim terlantar, nggak ada yang ngajarin Quran, nggak ada yang ngasih jajan, neraka wel. Jelas berarti. Jadi Al-Quran sendiri itu substansinya itu bukan ritual sebetulnya, bukan gada-gedek, bukan itu, tapi supremasi hukum dan keadilan sosial.
Iya, fawailul lil musallin alladzina terusin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil alladzina alladzina am salatihim sahun walladzina hum yurauna wa yamnaunal, nggak ngasih makan sama orang, nggak wakil. Yang sholat kan dikasih apa sih kan? Kenapa? Orang miskin dikasih makan. Saya tidak paham. Ketika Anda merasa nyaman, bahagia, makan kenyang, di depanmu ada orang kelaparan, gila kamu ini. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Apakah itu seperti agama? Ini kan persoalan. Jadi kalau rukun Islam itu 5, begini. Rukun tiang ya. Kalau saya punya tiang 5, terus nanya, Buya punya rumah nggak? Punya. Mana tuh? Menurut itu sih ada tiang 5. Rumahnya mana? Tiang 5. Harganya berapa tiang 5 itu? Dalam teori ilmu bangunan lah, arsitektur aja. Yang mahal tuh bukan fondasi, bukan tiang. Yang mahal tuh interior decoration ya, yang mahal itu gimana lagi? Kalau bangunan utamanya fondasi tiang itu bisa dihitung siapapun sama hasilnya, betul nggak? Berapa harga rumah? Nah nanti lihat, ternyata keramiknya pakai marmernya dari Itali. Kamar mandinya pakai banyu, pakai onik dari Turki, kerannya dilapis emas, lampunya kristal dari Cekoslovakia yang harganya 400 juta setiap kamar kristal. Harganya berapa? 50 miliar. Dari mana? Interiornya. Nah orang Islam baru punya tiang 5 sudah ngaku punya rumah, kan lucu jadinya. Betul nggak? Nah, kalau seandainya saya diizinkan buat rukun Islam, saya akan bikinkan 700 rukun Islam. Iya. Termasuk keadilan sosial, supremasi hukum, mencerdaskan umat. Ya kan, mempertahankan stabilitas. Betul nggak? Menjaga kebersihan. Apa artinya kalau kita hidup kita? Betul nggak? Rukun, ya itulah siapa yang begitu di Daulah Abbasiyah abad ke-8 dikecilkan Islam itu sejarah, ya kan gitu. Jadi, nah itu ketika Anda pengen belajar Islam, jangan banyak cerita sama orang, belajar sendiri. Nanti setelah tahu juga jangan ngasih tahu orang lain, buat dirimu sendiri aja dah gitu. Nanti diserbu nantinya. Memang kita sulit begini. Karena itu indoktrinasi, semua mazhab aliran masing-masing punya indoktrinasi, masing-masing mengklaim dirinya paling benar sendiri. Nanti akan tercipta perpecahan 72 3 golongan. Yang 72 meneraka semuanya, yang masuk satu siapa? Itu aku. Dari mana ini? Nah itu persoalannya. Jadi saya kira Anda punya peluang untuk belajar Islam yang benar seperti apa. Tapi jangan gerasa gerusuh, ya kan gitu. Akhirnya, nah nanti diserbu lagi. Nanti ajaran Islam sesat, Islam wiwitan, Islam apa lagi, Islam apa? Itu. Dan korbannya dihukum mati. Syekh Siti Jenar juga dihukum mati, Allah juga dihukum mati, iya kan? Jadi gimana? Serba sulit. Bilang tahu disebut kafir, dibilang tidak tahu disebut murtad, kan tertinggi. Jadi nanti di penghujungnya wal yatalataf wala yusyirun nabikum ahada. Sembunyikan untuk dirimu sendiri, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nanti masyarakat tidak perlu. Yang penting masyarakat makmur, bisa makan, ya kan begitu.
aman, bersih, cerdas, damai, bersahabat, itu saja yang penting. Betul nggak? Nah, itu yang penting. Jadi nanti kontribusi para aulia pun pada akhirnya mereka kembali yang mencari aulia itu mereka yang mencari murid-murid berbakat. Kalau kamu datang belajar akan disuruh pulang karena dia melihat ini congor makan lebih pantas mungkin. Wis balik. Tetapi kalau para waliullah itu Syekh Abdul Qadir Jilani dia mencari di kalangan ulama nggak ada ini pemuda Kristen. Nah ini bagus anaknya, di dekat itu dibina, jadi kan gitu. Nah ya itu persoalannya, oke.